وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita kembali berhadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan olehnya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Syarhu Mukaffiratid Dzunub, penjelasan tentang amalan-amalan penggugur dosa. Kita kembali mengkaji pada bagian yang kedua, yaitu Thariqus Salamati Minad Dzunub, jalan selamat daripada dosa. Setelah kita telah menyelesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait tentang dampak-dampak dosa dan maksiat, maka pada pertemuan ini kita akan membahas, mengkaji tentang bagaimana cara agar kita bisa selamat daripada dosa dan maksiat. Penulis kitab mengatakan, man arada tariqas salamati tazahzaha an asbabil halaki, bagi siapa yang ingin jalan selamat, terhindar daripada sebab-sebab kebinasaan, walazima tariqal hidayati wassalahi, dan agar dia senantiasa berada di atas jalan hidayah dan kesalehan, wa min a'zami ma yu'inu ala dhalik, dan di antara perkara yang agung yang dapat membantu seseorang agar dapat meniti jalan keselamatan tersebut adalah yang pertama, muraqabatullahi wal haya minhu. Yang pertama yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab pertama, jalan keselamatan yang pertama, sehingga seseorang bisa terhindar dan selamat daripada dosa. Apa caranya? Yang pertama, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun malu kepadanya. Inna muraqabatallahi min ajalli a'malil qulub, sesungguhnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang paling penting di dalam amalan hati. Jadi hati itu memiliki amalan, dan amalan hati yang paling utama, yang paling penting adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan amalan hati yang paling utama ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala?
wa hiya dawamul ilmi al-'abdi wa tayaqqunihi bi tala'illahi 'ala zahirihi wa batinihi, yaitu seorang hamba mengilmui, seorang hamba mengetahui dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya baik dari sisi zahirnya maupun batinnya. Fa idza istahdara al-'abdu anna Allah yuraqibahu, apabila seorang hamba menghadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un, dan tidak ada suatu apapun yang luput dari penglihatan Allah, yubsiru khalqahu aina makanu, Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dimanapun ia berada, wa ala ayyi halin kanu, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh hambanya dimanapun hambanya berada. Yasma'u kalamahum, Allah mendengar ucapan-ucapan hambanya. Wa ya'lamu sirrahum wa najwahum, dan Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang dibisik-bisikkan oleh hamba-hambanya. Yahfadu a'malahum min khairin aw syarrin, dan Allah mencatat amalan-amalan hamba-hambanya berupa kebaikan ataupun keburukan. Awrathahu dzalika kamala muraqabatillahi wal khauf minhu bil bu'di an ma'siyatih. Apabila ini semua ada pada diri seseorang karena dia menghadirkan Allah Ta'ala mengawasi dirinya, maka akan lahirlah kesadaran, kesempurnaan bahwa Allah Ta'ala mengawasinya, maka akan lahir pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengawasinya. Wal haya'u min qurbihi wa nazrihi, dan seseorang pun akan sadar dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dekat dengannya, karena Allah melihatnya. Wa qad wabbakha Allahu man asahu zajiran lahu biqaulihi subhanahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela bagi siapa yang durhaka kepadanya dengan peringatan yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala melihatnya. Wa fil hadithi anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala awsini, di dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat, berikanlah aku sebuah wasiat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, dan tentunya nasihat ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya terbatas untuknya, tapi nasihat ini untuk umum, untuk kita. Usika an tastahi minallahi ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, dan ini juga nasihat untuk kita semua. Kata Nabi, usika an tastahi minallahi ta'ala, aku wasiatkan kepadamu, aku nasihatkan dirimu untuk memiliki rasa malu kepada Allah Ta'ala. Kama tastahi minar rajulis salihi min qaumika, sebagaimana engkau malu kepada orang saleh yang berada pada kaummu. Jadi begini,
para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat salah, kita takut diketahui oleh orang tua kita. Betul tidak? Betul. Kalau kita sebagai seorang anak, kita takut berbuat salah kalau kiranya kesalahan itu diketahui oleh bapak kita. Kita memiliki rasa malu. Kalau kita sebagai pekerja, kita takut kalau kita berbuat salah diketahui oleh bos kita, karena kita memiliki rasa malu kepada bos kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak daripada itu semua. Kita sebagai hambanya, kita haruslah memiliki rasa malu kepada Allah jika kita berbuat kesalahan kepadanya, berbuat dosa dan maksiat. Oleh karenanya tatkala seseorang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan nasihat kepadanya, dan ini berlaku untuk kita semua. Hendaknya engkau memiliki rasa malu kepada Allah sebagaimana engkau malu terhadap orang yang mulia, terhadap orang yang engkau segani pada kaummu. Qala Ibnul Qayyim berkata, man istaha minallahi inda ma'siyatih istahallahu min uqubatihi yawma yalqahu. Siapa yang malu kepada Allah tatkala dia berbuat maksiat kepadanya, Allah pun malu menghukumnya pada hari di mana dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa man lam yastahi min ma'siyatih lam yastahillahu min uqubatih. Dan siapa yang tidak malu berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah pun tidak malu untuk menghukumnya. Lihat, kalau kita tatkala berbuat maksiat kita malu, Allah melihatku. Dengan rasa malu ini menghalangi dia berbuat maksiat, maka Allah pun malu kepada kita untuk menghukum kita pada hari di mana Allah bertemu dengan kita. Siapa yang tidak malu berbuat maksiat kepada Allah, Allah pun tidak malu untuk menghukumnya. Maka ini menunjukkan bahwa rasa malu ini memiliki sifat yang terpuji, karena rasa malu membawa kepada kebaikan. Dengan rasa malu itu pula yang menghalanginya dan mencegahnya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Fal haya'u min itla'ihi subhanah manzilatun jalilatun. Maka rasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu kedudukan yang mulia. Yuwaffiqillahu laha man syaa'a min ibadih. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa idza istahal 'abdu min rabbih azza wa jalla faqad istakmala al-khaira. Maka apabila seorang hamba malu kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebab yang kedua, seseorang dapat terhindar daripada dosa dan maksiat, mujahadatun nafsi. Dia bersungguh-sungguh berjihad melawan dirinya. Innal mar'a idza ata'a nafsahu fi kulli ma tahwahu halaka. Sesungguhnya seseorang apabila dia mentaati dirinya, hawa nafsunya terhadap apa yang diinginkan oleh nafsunya tersebut, halaka, maka dia pasti celaka.
fa in jahadaha wa aljamaha bilijamit taqwa naja. Namun apabila seseorang berjihad melawan hawa nafsunya dan dia pun berusaha untuk mengekang hawa nafsunya dengan tali kekang ketakwaan kepada Allah, naja, maka dia pun pasti selamat. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami berikan petunjuk untuk menapaki jalan kami. Qila al-mujahadah as-sabru ala ta'at. Dikatakan al-mujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan diri kita ini dengan as-sabru ala ta'at, bersabar di atas ketaatan. Karena menjalankan ketaatan itu berat, menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara al-khataya wadh-dhunub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid, seorang pejuang yang hakiki, seorang mujahid sejati, man jahada nafsahu fi ta'atillah, siapa yang berjuang melawan dirinya sendiri untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mujahid sejati. Dia berjuang melawan dirinya sendiri untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal muhajiru man hajaral khataya wadh-dhunub. Pelaku hijrah sejati, pelaku hijrah yang hakiki, pelaku hijrah yang sebenarnya adalah siapa yang berhijrah, siapa yang meninggalkan perbuatan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Inilah orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang meninggalkan yang hakiki, yaitu dia meninggalkan, yaitu dia berhijrah, meninggalkan dosa menuju pahala. Jalan keselamatan yang ketiga adalah dengan thalabul ilmi, dengan belajar ilmu agama. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, al-ilmu an-nafi' huwa ma arrafa al-abdu bi rabbih wa dallahu alayhi hatta arrafahu wa wahadahu wa anisa bihi wastaha min qurbihi wa abadahu ka'annahu yarahu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba mentauhidkan Rabbnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba takut kepada Rabbnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba memiliki rasa malu karena dia dekat dengan Tuhannya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba dia mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Famin sa'adatil mar'i insighaluhu bil ilmi nafi', dan di antara kebahagiaan seorang hamba dia sibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Alladzi bihi ya'rifullaha bi asma'ihi wa sifatih, dengan ilmu yang bermanfaat itu dia mengenal Allah, dia mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia.
wa ma ahalla wa ma harrama, dengan ilmu yang bermanfaat dia mengenal, dia mengetahui apa-apa saja yang Allah halalkan baginya. Dengan ilmu yang bermanfaat dia mengenal, dia mengetahui apa-apa saja yang Allah haramkan baginya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan dia paham terhadap perkara agamanya. Qala Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, mafhumul hadis, makna daripada hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid din faqad hurimal khairu. Siapa yang tidak mempelajari agama ini, maka sungguh dia terjauhkan daripada kebaikan-kebaikan. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang Allah Ta'ala permudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu agama. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi kita semua. Siapa yang jauh daripada majlis ilmu, siapa yang tidak belajar ilmu agama, maka sungguh dia telah terhalang daripada kebaikan-kebaikan. Wa qala al-Munawi berkata, at-tafaqquhu fid din alamatun ala husnil khatimah. Memperdalam, belajar ilmu agama, ini merupakan suatu tanda bukti akhir kehidupan yang baik. Siapa yang belajar ilmu agama, moga-moga husnul khatimah, sebagaimana perkataan al-Imam al-Munawi, al-ilmu yurithu sahibuhu khasyatallah wal bu'da an ma'asih. Ilmu itu pula menjadikan pemiliknya memiliki rasa takut kepada Allah, dan dia pun menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu, merekalah di antara hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Fa kullu man kana billahi a'lam kana bihi akhsha wa akhwaf. Maka siapa yang berilmu, siapa yang mengenal Allah, kana bihi akhsha wa akhwaf, maka dialah hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wa hadza dalilun ala fadlil ilmi, dan ini menunjukkan bukti akan pentingnya, akan utamanya ilmu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hakikat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlu khasyatihi subhanahu wa ridhah hum ahlu karamatih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridha kepada mereka, dan mereka memiliki pemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Allah. Wa man talabal ilma liyantafi'a bihi
zaharat barakatil ilmi alaih. Dan barang siapa yang menuntut ilmu agar dia dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, maka akan tampak keberkahan pada ilmu-ilmu yang dia miliki. Kama qala Al-Hasan Al-Basri mubayyinan athar al-ilmi ala man hamalihi ala man hamalah, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri yang menjelaskan tentang athar-athar, tentang pengaruh ilmu bagi siapa yang memilikinya, bagi siapa yang memikul ilmu. Wa qad kana ar-rajulu yatlubul ilma hatta yara dhalika fi takhashshu'ihi wa hadiyihi wa lisanihi wa basarihi wa birrihi. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dia menjelaskan tentang pengaruh ilmu bagi yang memiliki ilmu. Sesungguhnya seseorang yang dia menuntut ilmu, maka terlihatlah pada dirinya kekhusyuan di dalam ibadah, bagusnya perilakunya, bagusnya ucapan lisannya, bagusnya penglihatannya. Dia tidak melihat kepada perkara-perkara maksiat, dia tidak melihat kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, dan bagus pula kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah bukti bagi siapa yang berkah ilmunya, khusyuk dia dalam beribadah, bagus perilakunya, bagus tutur katanya, bagus penglihatannya, dia tidak melihat pada perkara yang Allah haramkan, dan dia senantiasa berada di dalam kebaikan-kebaikan. Walima lil ilmi min atharin azimin ala sahibihi, karena ilmu memiliki pengaruh-pengaruh bagi siapa yang memikulnya. Amara sallallahu alaihi wasallam ummatahu bisu'ali rabbiha al-ilma an-nafi' alladhi yaquduha ila tariqil huda. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang dengannya ilmu yang bermanfaat tersebut yang menuntun kita kepada jalan hidayah. Wa yujannibuha tariqar rada, dengan ilmu yang bermanfaat itu pula yang akan menjauhkan kita daripada jalan kebinasaan. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, karena inti daripada ilmu yang bermanfaat itulah yang menuntun kita kepada jalan hidayah, dan kita pun dijauhkan daripada jalan kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Dan mintalah perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapa yang di sini sudah hafal doa minta ilmu yang bermanfaat? Hafal? Hafal insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini kita minta kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta nabinya untuk ditambahkan ilmu. Kata Allah, Rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, mintalah kepada Rabbmu
Rabbi zidni, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Kita minta tambahan ilmu kepada Allah, dan kita pun minta ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan begitu pula kita meminta kepada Allah perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sudah hafal doanya? Ya, baik. Kita baca sama-sama. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Doa berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, demikian untuk sesi pertama ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.